Ya Tuhan, kepada waktu berharap dan tak akan dikecewakan, luputkanlah aku dari jerat musuh, sebab Engkaulah pelindungku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan-bacaan dalam misa ini mengajak kita untuk menjaga dan memelihara anugerah Tuhan yang diberikan dalam diri kita dengan penuh rasa syukur. Maka marilah kita pada hari ini mengarahkan hati untuk menyadari dan mensyukuri segala anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita supaya kita layak merayakan misa suci. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada segala sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada saat semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu bersama kami. Semoga kami mengakui Dia yang Kau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan mengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa perang, dan dia membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyakatinya dengan Tuhan. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau suruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum dia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat, mencari daya upaya untuk membunuh. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Lihat, tukang memimpin kita itu datang. Sekarang mari kita bekerja. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menekannya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan hidupnya ini. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lalu kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apa dia. Maksudnya, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayah. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakai dari itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak ada air. Kemudian berdoa mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah pada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damai, balsam, dan gaman. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikannya darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apa dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudara-saudaranya dia itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sedalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shekal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang nabi mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya dibobol dengan batu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terminal keduanya, dan firman Tuhan membenarkan Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja hidup melepaskan penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia Tuhan atas kita Anda dan mengelola segala harta kepunyaan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan.
tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka sumur anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam penduduk itu. Kemudian ia menyewakan penduduk itu pada negara-negara, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada negara-negara itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para negara menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka pukul, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pulang hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka sekali. Tetapi ketika negara itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar sumur anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan sumur anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan negara-negara itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada negara-negara lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu tujuh. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Kristus. Saudara-saudari yang dikasih, dalam bacaan pertama kita dengar bahwa Yusuf lebih dikasihi oleh orang tuanya daripada semua saudaranya yang lain. Sebab Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tua ayahnya. Bagi orang tuanya, kehadiran Yusuf merupakan suatu anugerah dalam hidup. Akan tetapi tidak demikian bagi saudara-saudara Yusuf yang lain. Mereka justru melihat dan merasa bahwa hadirnya Yusuf menjadi suatu ancaman, bahwa mereka tidak akan mendapat kasih sayang yang sama dari orang tua mereka. Oleh karena rasa iri hati dan benci terhadap perlakuan yang spesial pada Yusuf, mereka merencanakan sesuatu yang jahat terhadap saudara mereka sendiri. Dan hal yang serupa kita dengar juga dalam bacaan ini. Yesus menyampaikan perumpamaan para penggara kebun anggur yang mendapat kesempatan untuk mengelola kebun anggur milik tuannya. Ketika musim panen tiba, para penggara ini punya niat yang jahat. Mereka serakah dan ingin menguasai kebun anggur itu.
para hamba yang diberi atur untuk memakai hasilnya itu, bahkan anak pemilik anggur itu juga dibinasakan. Perumpamaan ini disampaikan Yesus kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, ya karena keserakahan mereka, keinginan mereka untuk dihormati, membuat mereka lupa tugas kewajiban mereka, yakni membawa orang semakin dekat dengan Allah. Ketika Yesus putra Allah datang untuk mengenang dan membawa kebaruan itu, mengusahakan untuk mendatangkan buah-buah kerajaan Allah, mereka melarang dan mereka anggap sebagai ancaman. Saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk melihat bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita anugerah kehidupan. Akan tetapi, terkadang karena rasa iri, rasa benci, dan keserakahan kita, anugerah-anugerah yang Tuhan berikan tidak kita syukuri dan bahkan tidak kita pandang sebagai suatu langsung. Tidak diberi kehidupan, tidak diberi keluarga, tidak diberi rezeki. Memang berbeda satu dengan yang lain. Kita diajak untuk belajar bersyukur, mensyukuri anugerah itu, dan kita jaga dan kecenderungan kita yang suka diri hati dan serakah, supaya kita dapat melihat dan merasakan anugerah itu sebagai betul-betul suatu anugerah, bukan suatu ancaman, bukan kutukan atau kesialan, sehingga kita dapat menerimanya dengan sepenuh hati, lalu kita kembangkan dan kita kelola seluruh dengan kehendak Allah. Marilah kita kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta selamanya. Allah Bapa Pencipta alam semesta, berkatilah gereja melalui Romi dan Aku ini, yang akan menjadi dan dalam Yesus Kristus, batu seni yang harus kami tegakkan, sebab Dia Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Segala. Karena Kau telah menetapkan bagi anak-anak masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemuliaan hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak tahu, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih diminati pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Kau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Kau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk mengangkut sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Setiap kali kami makan roti ini, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau akan layan menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima hidup dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Roh Maria Bunda Allah,
Rasul Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk-Nya Bapa kita dan menurut ajaran Nabi, maka benar kita berdoa. Selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Allah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai yang tinggalkan bagimu, damai yang kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah umat diri-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama roh. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang dibuka perjamuan anak. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sebagai korban di atas dosa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Penguasa alam semesta, kami bersyukur atas penyelenggaraan kepada kami berkat perantaraan Putramu terkasih yang telah menjadi tebusan bagi kebebasan kami. Semoga kami selalu memuliakan nama sampai kami bersatu dalam kemuliaan yang abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. semoga yang memberkati kami saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita bisa sudah selesai. Syukur kepada Allah.